Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali hanya berbasis pengalaman, gitu. Jadi saya sebenarnya setuju dengan jargon Yai Fakih mulai kemarin, bahwa apa yang harus kita pahami, yang harus kita tekankan adalah bahwa memberi nafkah untuk keluarga itu adalah suatu kebaikan. Jadi ketika suatu kebaikan harusnya juga dilakukan dengan senang hati, baik oleh laki-laki dan perempuan. Jadi kalau memang yang mempunyai penghasilan lebih tinggi, kemudian perempuan yang bisa memberi nafkah keluarga, itu tidak masalah. Bahkan itu ada pertanyaan di chat, bagaimana kalau seluruh kebutuhan keluarga ditanggung oleh istri? Ya tidak masalah kalau memang ternyata istrinya yang mempunyai rezeki. Prinsipnya kan begini, ketika berkeluarga itu rezeki itu bisa yang menjadi perantara rezeki keluarga itu bisa semua keluarga, bisa suami, bisa istri, bisa anak. Jadi ketika istri yang berpeluang mendapatkan rezeki atau berkesempatan bekerja, berarti rezeki keluarga itu diperantarakan lewat rezeki keluarga itu diperantarakan atau diluatkan pada istri. Jadi itu kemudian jadi nafkah buat keluarga semua, dan itu tidak perlu yang perlu ditekankan kemudian siapapun yang memberi nafkah tidak memberi nafkah secara materi, tidak kemudian menjadi jumawa, katanya Yai Fakih, harus mengendalikan diri dari sifat sombong. Jadi bahwa, dan itu prinsip bahwa itu rizki yang kita terima itu adalah rizki buat semua keluarga, hanya diperantarakan bisa lewat suami, bisa lewat istri, bisa lewat anak. Dan tadi yang perlu ditekankan, tidak boleh ada yang jumawa, dan kemudian beban dalam keluarga itu harus ditanggung bersama, istilahnya harus disadari bersama. Ketika istri yang bekerja, istri yang punya kesempatan bekerja, mempunyai nafkah, mempunyai rezeki lebih, penghasilan lebih, otomatis kan ketika penghasilannya lebih, dia bekerjanya lebih keras ya, atau banyak waktu yang diluangkan untuk bekerja. Berarti urusan domestik itu juga kemudian suami juga harus mau membantu atau bekerja di wilayah domestik. Ini yang kemudian menjadi banyak persoalan ya. Kesadaran seorang laki-laki bahwa dia juga harus bisa berganti peran. Jadi ketika istri yang bekerja dan memberikan nafkah banyak, berarti kan dia juga sibuk di luar, dia harus berganti peran untuk bekerja di wilayah domestik. Ini banyak yang tidak disadari oleh pasangan. Ini kemudian yang banyak menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat. Kebetulan saya juga mediator di Pengadilan Agama Kota Malang. Jadi banyak kemudian yang istri, kenapa istri yang bekerja itu banyak mengajukan cerai gugat, bukan karena dia jumawa sudah mempunyai uang dan bisa mandiri, tapi tidak begitu, karena dia sudah bekerja, dia sudah lelah gitu loh. Sementara suami itu kebetulan saja suaminya sedang tidak mempunyai pekerjaan ya, bisa jadi sedang PHK atau dia habis sakit, tetapi sang suami itu masih jumawa, dia tidak mau melakukan pekerjaan domestik, semuanya diserahkan kepada istri, dan suami itu masih merasa sebagai kepala rumah tangga yang harus ditaati, harus dilayani, padahal istrinya juga sudah bekerja keras banting tulang di luar. Itu sebenarnya penyebab banyak kenapa istri yang bekerja mengajukan cerai gugat. Jadi bukan karena istri itu merasa jumawa, karena dia merasa sudah bisa mandiri dengan keuangannya, tidak, karena ya beban ganda itu. Jadi dia sudah bekerja, sudah lelah, memberi nafkah juga kepada keluarga, tetapi ya itu tadi masih disakiti, masih masih diminta untuk melayani suami sedemikian rupa, dan suaminya hanya duduk baca koran, tidur ketika dia tidak bekerja, hanya baca koran, tidur, katanya alasannya juga kesana kemari mencari kerja, tapi menghindari pekerjaan domestik. Dia tidak mau sama sekali memegang pekerjaan wilayah domestik, tidak membantu seorang istri yang sudah menanggung nafkah keluarga dengan bekerja itu.
Saya kira itu Yai Fakih, hanya sekedar urun rembuk. Terima kasih.